Dan di sini disebutkan juga ya bahwa sikap lemah lembut, kelemah lembutan, kesopanan, kesantunan itu adalah satu keharusan ya, dalam amar ma'ruf nahi munkar. Satu keharusan. Kalau kita mau mengingkari sesuatu maka bersikaplah lembut, ya, bersikaplah santun, bersikaplah lemah lembut ya, dalam pengingkaran itu. Yang kita ingin rubah adalah orangnya, ya. Yang kita rubah adalah perbuatannya, ya, bukan orangnya. Maksudnya kita tidak meridai perbuatannya, bukan orangnya. Ya, jadi kita tidak mau membuat orang itu sakit hati. Yang kita mau adalah dia berubah. Yang kita inginkan dari orang itu adalah dia berubah dari perbuatannya, bukan menjadi sakit hati karena perkataan kita. Kan bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah dia tetap menjadi dia dengan perbuatan yang baru, ya, dengan meninggalkan apa-apa yang kita ingkari dari perbuatannya. Maka sikap lembut ini menjadi hal yang penting ya, dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa datang kepada Firaun ya, dengan perkataan yang lembut. Ya, datang kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah ya oleh kalian berdua ya Musa dan Harun, qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut, bukan perkataan yang kasar. Bukan perkataan yang menuduh, bukan perkataan yang menyudutkan. Perkataan yang lembut. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Semoga dia atau agar dia bisa mengambil peringatan. Jadi perkataan yang lembut itu bisa menjadikan orang itu mendengarkan peringatan itu. Ya, agar dia bisa menerima peringatan itu atau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan Firaun ya, bahwa Firaun itu pasti tidak akan mengikutinya sebagaimana kita dapatkan penjelasannya dalam Al-Qur'an ya, kisahnya. Pasti tidak akan mengikuti. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pengajaran kepada Nabi Musa bahwa asalnya itu disampaikan dengan lembut. Asalnya peringatan itu ya, dakwah itu, amar ma'ruf nahi munkar itu disampaikan dengan kelembutan. Disampaikan dengan kelembutan. Allah yang memerintahkan dan Allah juga yang tahu bahwa Firaun pun tidak akan menerima itu. Dan Firaun kesalahannya sampai mengatakan wa qala ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang paling tinggi. Jadi dosa yang sangat besar ya, bukan perkara-perkara yang ringan. Tapi menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk mengingkarinya dan Harun mengingkarinya dengan lembut. Kemudian di sini juga disebutkan ya, sahabat Abu Darda. Ya, sahabat Abu Darda pernah mengatakan ya, radhiyallahu anhu, pernah melewati seorang laki-laki yang melakukan dosa. Sementara orang-orang mencelanya. Orang-orang mencela perbuatannya atau mencela dia karena melakukan itu. Maka beliau berkata, seandainya orang itu berada di bibir sumur, ya, apakah kalian akan menyelamatkannya hingga tidak terjatuh ke dalamnya? Ya, jadi kalau orang ini, artinya mengumpamakan ya keadaan orang ini. Kalau orang ini dia berada di bibir sumur dan hampir jatuh ke dalamnya, apakah kalian akan menyelamatkannya? Maka mereka menjawab, iya. Ya. Kemudian dia berkata, Abu Darda ini berkata, maka jangan mencaci dia. Ya. Jangan mencaci dia karena kesalahannya. Pujilah Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan kalian dari dosa yang dia kerjakan. Ya. Kemudian mereka berkata, tapi kita membenci dia. Ya, maka beliau menjawab, ya, aku hanya membenci perbuatannya. Ya, aku hanya membenci perbuatannya. Bila dia meninggalkannya, kalau dia sudah meninggalkan perbuatannya, bertobat dari perbuatannya, maka dia adalah saudara saya. Ya, kalau dia sudah meninggalkan perbuatannya, dia adalah saudara saya. Ya, jadi mencela orangnya, yaitu tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Ya. Yang kita inginkan adalah memberikan kepadanya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar. Ya, sebagaimana kita akan menyelamatkan dia kalau dia akan terjatuh di dalam sumur.